Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you are all fine ya. Selamat pagi para siswa dan siswi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kabarnya baik-baik saja ya. Amin. Welcome to English class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. We will learn about new topic today. Kita akan belajar tentang topik yang baru ya pada hari ini, and it's about active and passive voice. Dan untuk topiknya yaitu tentang aktif dan passive voice. Baik, kita mulai saja ya. Baik, before we start to learn together about this topic, it is better for us to initiate our class by reciting basmalah together. Jadi alangkah lebih baiknya kita mulai pelajaran bahasa Inggrisnya dengan membacakan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay. Untuk yang A about definition ya. Jadi kita akan mengenal tentang pengertian dari passive dan active voice atau active dan passive voice ya. According to Travis, active voice means that a sentence has a subject upon its verb, whereas passive voice means that a subject is a recipient of a verb's actions. Ya. Jadi untuk pengertiannya yaitu berdasarkan atau menurut Travisnya, active voice merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek pada predikatnya, dan atau sedangkan passive voice yaitu subjek merupakan penerima dari tindakan predikat ya. Nah, ini pengertiannya diambil dari grammarly.com. Kemudian formula atau rumus ya, rumus dari active voice dan passive voice ya. Baik, untuk yang pertama itu formula of active voice. Rumus dari active voice yaitu subject plus verb plus object. Jadi subject plus predikat plus object ya. Untuk contohnya yaitu Mary helps her son. Mary menolong anak laki-lakinya ya. Baik. Kemudian untuk formula of passive voice ya, atau rumus dari passive voice yaitu subject plus be plus past participle plus by agent. Jadi subject plus be plus verb 3 ya, plus by agent ya. Untuk contohnya, the son is helped by Mary ya. Jadi anak laki-laki ditolong oleh Mary ya. Baik, kita dapat melihat ya perbedaan dari kedua kalimat ini ya. Padahal sama-sama menginformasikan ya tentang Mary menolong anaknya. Begitu. Baik. Untuk yang active voice yaitu Mary helps her son. Mary menolong anak atau putra laki-lakinya. Kemudian di passive voice ya, the son, anak laki-laki, is helped, ditolong by Mary, oleh Mary, begitu. Baik, kemudian di sini kita akan lebih sama-sama ya mencoba lebih memahami lagi tentang active dan passive voice. Here are the other examples ya. Di sini untuk active voice-nya yaitu my mother buys a new bag ya. Ibu saya membeli sebuah tas baru ya. Jadi di sini subjeknya adalah my mother ya. Di dalam bahasa Inggris tentu kita mengetahui untuk subjek itu bermacam-macam ya. Bisa I, we, they, she, he, it, nama orang ya, begitu. Kemudian di sini untuk verb atau predikatnya yaitu membeli atau buy ya. Dikarenakan my mother ini adalah singular ya, bukan plural, kita verbnya dipakai s ya, jadi buys ya. Kemudian objek di sini adalah a new bag, sebuah tas baru. Nah, untuk passive voice-nya coba kita sama-sama perhatikan. Di sini adalah a new bag is bought by my mother. Nah, a new bag di dalam active voice yaitu sebagai objek. Namun di dalam passive voice, objek di dalam active voice menjadi subjek ya. Jadi a new bag menjadi subjek di dalam passive voice ya.
atau di awal kalimat ya. Kemudian untuk verbnya di sini boys ya di dalam active voice. Namun di dalam passive voice untuk verb yaitu to be plus verb 3 ya. Kita perhatikan untuk penentuan to be-nya. Di sini subjeknya a new bag ya adalah sebuah tas baru. Jadi hanya sebuah atau satu buahnya. Jadi untuk to be-nya kita memakai is. Beda lagi kalau misalkan bags. Jadi banyak tas. Tentu to be-nya adalah are ya. Baik, ini adalah is untuk to be-nya verb 3. Nah, by adalah bentuk pertama atau verb 1. Untuk verb 3-nya atau bentuk ketiganya adalah bow ya. Nah, untuk bentuk ketiga dari kata kerja itu bisa dilihat di kamus atau di internet ya. Jadi, a new bag is bought. Nah, by my mother di sini untuk passive voice menjadi adalah objek ya. Sedangkan di dalam active voice my mother berperan sebagai subjek. Jadi ada perubahan ya dari subjek ke objek ya. Jadi sebuah tas baru dibeli oleh ibu saya. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu untuk active voice-nya we watch new movie. Kita atau kami menonton film baru. Bagaimana untuk di passive voice-nya? Jangan lupa subjek di passive voice itu diambil dari objek di active voice. Jadi new movie, film baru ya. Untuk verbnya jangan lupa to be plus verb 3. Untuk to be-nya yaitu kita bisa lihat di subjek. Subjeknya plural atau jamak ya, atau apakah singular atau hanya satu saja ya. Di sini dikarenakan new movie ya hanya satu saja, jadi kita memakai to be-nya is. Untuk verb 3 dari watch yaitu watch ada idenya ya. Jadi new movie is watch. Kemudian ada by us ya. Objeknya yaitu by us diambil dari subjek we di active voice ya. Kemudian di sini untuk exercise-nya ya, untuk latihannya baik. Di sini bahasa Indonesianya adalah saya mengambil sepotong kue. Untuk active voice-nya I take a piece of cake ya. Sedangkan untuk passive voice a piece of cake is taken by me begitu ya. Kemudian untuk yang kedua, Rara mencuci piring-piring. Untuk active voice, Rara washes plates. Sedangkan untuk passive voice, plates are washed by Rara. Baik. Di sini untuk tugasnya atau assignmentnya, please change these active voice sentences into passive voice ya. Jadi tolong ubah kalimat active voice ini ke dalam passive voice ya. Yang pertama, Rahadian was this trash. Kemudian Dita writes a poem. Kemudian my father repairs a television. Baik, everyone. That's all about our lesson today for English class ya. Hanya itu pelajaran kita di kelas bahasa Inggris pada hari ini. If you have any question, please feel free to ask me through WhatsApp ya. Jika ada pertanyaan, bisa untuk menghubungi saya melalui WhatsApp. And thank you very much for joining this class. Terima kasih telah bergabung di kelas bahasa Inggris. And we close our meeting today by reciting hamdalah together ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much everyone. Have a great day and good luck. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.